Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita pada minggu ini diambil dari Yakobus 5 ayat 13-18. Beginilah firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sahabatku, kepercayaan dalam suku primitif adalah mempercayai satu kekuatan di luar manusia yang dianggap mampu melindungi hidup manusia dan memberikan berkat. Kepercayaan kepada kekuatan yang transenden itu disampaikan melalui perantara yang dinamakan dukun atau orang pintar, dan penyambungnya adalah sesajen. Bisa dikatakan bahwa suku primitif memiliki ritual penyembahan yang disampaikan melalui perantara ataupun sesembahan sebagai doa pengampunan atau pengharapan terhadap kekuatan yang di luar dirinya. Agar tidak mendapat bala, masyarakat primitif memahami dunia ini penuh dengan kuasa gaib yang luar biasa dan manusia kurang mampu mengatasinya. Sahabatku, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, memang percaya adanya kekuatan-kekuatan di luar manusia, tetapi kita lebih percaya akan kekuatan Tuhan kita yang luar biasa. Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi, sehingga semua kekuatan-kekuatan itu di bawah kakinya. 2 Samuel 22 ayat 10 berkata, ia menekukkan langit, lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Artinya, semua kekuatan dan kekuasaan di luar manusia atau yang ditakuti manusia itu sudah ditaklukkan Tuhan. Dengan demikian, sebagai umat Tuhan, permintaan dan permohonan dapat kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa. Dan kita berdoa secara langsung kepada Tuhan kita tanpa memanggil dan melalui perantara. Memang di perjanjian lama harus melalui perantaraan imam atau kaum Lewi, tetapi dalam peristiwa kematian Yesus di kayu salib, pembatas atau tabir bait suci terbelah menjadi 2. Seperti tertulis di Markus 15 ayat 38, ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Ini menunjukkan kita sudah bisa langsung berdoa, memohon, dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sahabatku, minggu ini dinamai Minggu Rogat, yang artinya adalah berdoalah. Kita diingatkan dan disegarkan kembali bagaimana kita selaku umat percaya selalu menaruh pengharapan di dalam berdoa. Dan yang kita imani berdoa adalah kekuatan bagi kita untuk menapaki kehidupan yang penuh liku dan cobaan. Pesan dari kitab Yakobus ini dapat kita ketahui mengenai ajaran-ajaran moral kepada seluruh jemaat yang menyebar di seluruh bumi. Tujuan dari surat ini tidak lain adalah mengingatkan jemaat dan mengajarkan supaya tetap memperlihatkan identitas selaku orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun ketika itu jemaat-jemaat yang lain berada dan tinggal di tengah-tengah orang yang belum percaya kepada Tuhan, orang-orang congkak, tinggi hati, menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi mereka tetap harus memperlihatkan perilaku dan sifat orang Kristen yang percaya selalu tabah, kuat, berpengharapan, dan berdoa. Bagian kali ini, Yakobus mengingatkan jemaat, bagaimana jika mengalami penderitaan, baiklah ia berdoa ayat 13. Di dalam penderitaan, tidak ada yang lebih cocok dilakukan dibanding doa. Seperti pepatah mengatakan, tidak ada kata yang lebih indah selain doa. Dalam perjanjian lama, berdoa adalah perbuatan yang penting dalam hubungan antara umat dengan Allah. Kau menemukan ada kira-kira 85 buah doa asli di dalam perjanjian lama dan 60 mazmur lengkap dan 14 mazmur yang secara tersirat yang dapat digolongkan pada doa. Pada zaman bapa leluhur,
Doa cenderung dipahami sebagai simbol hubungan yang erat antara Allah dengan para leluhur. Doa di dalam Perjanjian Baru dibangun menurut teladan yang telah dilakukan oleh Yesus di dalam doa Bapa Kami Matius 6, 9-14. Ayat 14-15 dikatakan, jika ada yang sakit, hendaklah memanggil para panatua jemaat dan mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Hal ini dikatakan Yakobus menunjukkan supaya adanya hubungan yang erat dan baik dengan hamba Tuhan serta mengarahkan imannya kepada Tuhan, bukan kepada penguasa-penguasa duniawi. Serta bukan untuk mengkultuskan para hamba Tuhan, begitu juga dengan minyak urapan, itu hanya media yang dipakai. Intinya, semuanya hanya dalam nama Tuhan yang dipergunakan itu memiliki kekuatan, sehingga dengan pemahaman yang benar, maka doa lahir dari iman. Ayat 16-18 di dalam melakukan doa, syarat yang harus dilakukan oleh pendoa adalah mengaku dosa-dosa kepada Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan harus dengan hati yang bersih dan tulus. Dari hal inilah dapat dikatakan maka doa itu memiliki kekuatan, sehingga dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Dapat kita bandingkan dengan tema kita. Hal lain yang dapat kita lihat adalah ketika Yakobus mengangkat seorang tokoh yaitu Elia, memang ia seorang nabi. Tetapi ditekankan, maka ia juga adalah seorang manusia biasa. Tujuannya adalah mendewasakan iman jemaat. Jemaat bisa berdoa sendiri sehingga tidak ketergantungan, serta bisa mengimani doa sendiri. Di sini kita dapat memahami satu hal yaitu, bukan tentang siapa yang lebih hebat berdoa, tetapi siapa yang tulus berdoa kepada Tuhan. Tapi sebagai hamba Tuhan, kita juga harus dapat meyakinkan jemaat berdoa kepada Tuhan melalui kita. Jangan sampai gara-gara kita jemaat kurang percaya untuk didoakan hamba Tuhan. Sahabatku, kekuatan doa dari Nabi Elia dijelaskan dalam kitab Yakobus. Ketika Nabi Elia berdoa supaya jangan turun hujan, maka hujan pun tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika Nabi Elia berdoa setelah itu, maka hujan pun turun ke bumi dan mengeluarkan buahnya. Ini bisa dilakukan oleh Elia karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan ia adalah orang benar di mata Tuhan. Sahabatku, berdoa bukan berarti memerintah Tuhan memberikan apa saja yang kita inginkan, tetapi berdoa membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Di dalam Yeremia 33, 1-9 dijelaskan bahwa Yeremia sebagai hamba Tuhan yang ikut mengalami penderitaan akibat dari dosa Raja Yehuda dan rakyatnya karena tidak lagi mengindahkan peringatan Tuhan. Tetapi kasih Tuhan begitu besar sehingga melalui Nabi Yeremia, Tuhan berfirman akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan serta mensejahterakan bangsanya jika berpaling serta berseru kepada Tuhan. Janji Tuhan juga akan mentahirkan segala dosa-dosa bangsanya. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa yang berdoa dan berseru kepada Allah dengan hati sungguh-sungguh serta merendahkan diri di hadapannya akan didengarkan Tuhan. Perkara besar yang dilakukan oleh Allah kepada bangsanya menunjukkan bagaimana ia menunjukkan kuasa serta kasih-Nya melampaui segalanya. Sahabatku, hal dalam berdoa bisa kita teladani melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus menunjukkan bagaimana sikap dan kerendahan hati ketika berseru dan berdoa kepada Bapa. Dari hal ini juga Yesus mengajarkan berdoa yang sebenarnya dan penuh keyakinan dan pengharapan. Siapa yang meminta akan mendapat, siapa yang mencari akan menemukan, dan siapa yang mengetuk akan dibukakan. Lalu apa makna renungan ini? Maknanya adalah, doa adalah memohon kepada Allah. Doa adalah hubungan atau berbicara dengan Tuhan. Doa merupakan pernyataan dari ketergantungan manusia kepada Allah dalam segala sesuatu. Dan dari doa itu akan mendatangkan kuasa Allah ke dalam kehidupan manusia. Berdoa berarti datang ke hadapan Allah untuk menyampaikan sesuatu. Doa tidak harus atau hanya dinaikkan saat di gereja atau ketika kebaktian saja. Doa penuh kekuatan dan kuasa, seperti dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Hal ini mengindikasikan bahwa doa itu berkuasa bukan tergantung panjang atau lamanya waktu berdoa, atau di mana tempat berdoa. Namun kuasa doa tersebut
tergantung dari sejauh mana hubungan pribadi antara si pendoa dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin.